menyudahi kisruh dua lembaga hukum negeri. Sementara sang calon tunggal masih memperjuangkan haknya melalui proses pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tak lagi mampu berdiri. Kekosongan posisi Kapolri mungkin akan diikuti kosongnya 4 posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat keempatnya terancam dibui. Ketagasan adalah mutlak bagi pemimpin negeri. Masyarakat terus mempertanyakan di mana presiden akan mengambil posisi. Posisi terbaik bagi tegaknya keadilan negeri dan sejalan dengan nurani. Guru besar hukum pidana, meski jauh dari Jakarta, suaranya tetap nyaring dan bergema. Terutama saat hukum kehilangan makna. Di Yogyakarta, saya sambangi Profesor Edi Hiarie. Prof, betul saya katakan Anda gatal selalu melihat kalau hukum kehilangan makna. Ya benar ya, dan itu saya kira memang tugas kita sebagai seorang akademisi untuk melihat suatu persoalan itu secara objektif. Tidak boleh miring kanan, tidak boleh miring kiri, tetapi kita tetap berpihak kepada kebenaran, dan kebenaran itu ada ukurannya menurut hukum. Berarti Presiden sudah benar dong, nggak ke kanan, nggak ke kiri, di tengah-tengah, nggak intervensi. Tapi nyatanya sekarang malah makin kusut, malah makin sulit. Sebetulnya kalau Presiden kemudian melihat pada perkara yang sedang dihadapi, tidak dapat serta-merta dikatakan bahwa Presiden intervensi. Jadi Anda mengatakan salah kalau seandainya Presiden mengatakan biar saja ini hukum yang berjalan, biarkan saja, kemudian lepaskan saja sesuai dengan mekanisme hukum, itu salah? Saya tidak menyatakan Presiden salah, tetapi Presiden mencoba untuk menghormati keberadaan hukum dalam konteks kisruh KPK dan Polri ini, karena ini ada perkara yang sedang ditangani oleh KPK dan perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian, tetaplah berjalan pada koridornya, tetapi yang penting institusi Polri dan institusi KPK tidak boleh terganggu, tidak boleh berhenti, tidak boleh mandek hanya karena persoalan-persoalan individu yang berada di dalam kedua institusi itu. Sekarang rame masalah KPK dan Polri. Belum bisa kita selesaikan karena juga mungkin hanya yang belum tahu, karena ini bentuk-bentukan masalahnya tidak hanya satu masalah itu, ada tumpukan masalah politik, ada tumpukan masalah hukum. Hanya sekarang mandek, bahkan terancam misalnya kalau kita lihat KPK akan menjadi 4 tersangka, artinya semua pimpinannya hilang, dan itu sebuah kedaruratan bagi KPK. Anda melihat hal yang sama? Hukum itu sebuah sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Artinya jika terjadi kelemahan atau terjadi kekosongan pada satu subsistem, maka subsistem yang lain akan menutupi kekurangan itu dan lainnya. Maksudnya Perpu untuk menunjuk pimpinan baru? Saya mau menyatakan begitu, tapi sepertinya memang Mas Aiman lebih daripada seorang reporter, tapi ahli hukum kayaknya ini. Ya, jadi saya kira memang bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, dan saya kira itu sudah pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menghadapi kasus versus cicak versus buaya yang pertama. Prof Edi, kalau kita bicara seperti itu, oke. Ketika pimpinan KPK hilang, keluar Perpu, kemudian mengisi pimpinan KPK yang baru. Tapi tidakkah itu menjadi presiden? Ketika ada permasalahan dengan pimpinan KPK atau 1-2 orang pimpinan KPK, maka dalam tanda kutip saya katakan dikriminalkan, kemudian diganti orang yang baru. Itu akan terus berulang, dan kita sudah belajar di Cicak Buaya Jilid 1. Ya, begini. Pertama, tadi saya senang mendengar Mas Aiman menggunakan kata-kata dikriminalkan dalam tanda petik ya. Dan sekaligus saya mau berkomentar sedikit. Itu istilah yang sering kita dengar mengenai kriminalisasi KPK atau kriminalisasi pimpinan KPK. Itu satu istilah yang sebetulnya dalam konteks teori itu salah kaprah ya. Kenapa? Kriminalisasi itu adalah bagian dari kebijakan hukum pidana. Arti dari kriminalisasi itu adalah suatu proses penetapan, suatu perbuatan yang bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Jadi tidak tepat menggunakan istilah kriminalisasi KPK. Saya lebih senang dengan kata-kata yang dikemukakan oleh PLT Kapolri,
Badrudin Wakapolri, Haiti, ya. beliau menggunakan istilah aksi pemolisian atau tindakan pemolisian pimpinan KPK. Itu benar. Jadi artinya pimpinan KPK ini kemudian diproses secara hukum. Kalau kita ini mau mentaati sebetulnya United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6 konvensi itu sebetulnya mengisyaratkan kepada kita sebagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut kan harus ada koordinasi di antara lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Di Indonesia ini memang istimewa. Istimewanya apa? Yang berhak menangani kasus korupsi itu kan tidak hanya satu institusi. Polisi berhak menangani, kejaksaan berhak menangani, KPK pun berhak menangani. Yang amanat dari UNCSC dalam konteks pasal 5 dan pasal 6 itu kan harus ada koordinasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Ini yang tidak terjadi. Sehingga ketika misalnya ada katakanlah korupsi yang menimpa di oknum-oknum di kepolisian atau oknum-oknum di kejaksaan, itu kemudian dilihat seakan-akan KPK menyerang institusi Polri. Dan balas dendam. Seakan-akan KPK menyerang institusi kejaksaan, lalu kemudian ada tindakan balas dendam. Ini sebetulnya yang tidak boleh terjadi. Yang harus ditanamkan bahwa tindakan KPK terhadap oknum kepolisian, terhadap oknum kejaksaan, itu bersifat individu, bukan bersifat institusional. Ada satu culture dari polisi yang itu dalam beberapa literatur sering disebut dengan istilah the blue of silence, di mana kesalahan dari seorang anggota kepolisian itu cenderung ditutupi oleh rekan-rekan polisi yang lain. Kabar gembira.